Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 14 hari sejak Ariel dilaporkan hilang terbawa arus di Sungai Bern di Swiss, yaitu pada tanggal 26 Mei tahun 2022, jenazah Emeril Khan Mumtaz akhirnya ditemukan. Pada Rabu pagi tanggal 8 Juni tahun 2022, satu sosok jenazah berhasil dievakuasi di pintu air Engehalde, di Bern. Dari penyelidikan forensik menyebutkan bahwa jenazah itu adalah jenazah Ariel yang hilang di Sungai Are. Bendungan Engehalde berjarak sekitar 5 km dengan tempat pertama kali Ariel berenang, yaitu di Barengraben, Sungai Are, Bern, Swiss. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulaiman D. Haddad telah mengumumkan penemuan jenazah Ariel tersebut. KBRI mendapatkan konfirmasi bahwa jenazah itu melalui petugas kepolisian di Bern. Kepolisian di Bern telah bertemu Dubes Haddad di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ariel sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss. Seperti diberitakan bahwa Ariel telah dinyatakan hilang karena terseret arus dan tenggelam di Sungai Are Bern, Swiss pada tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. Saat itu, Ariel berenang bersama adik dan seorang temannya. Adik dan temannya selamat tetapi Ariel dilaporkan terbawa arus sungai. LP Nazmu Zaman, adik Ridwan Kamil, menyatakan bahwa pihak keluarga telah menerima jenazah Ariel dari kepolisian Bern. Dia juga menyatakan telah menyempurnakan hak Ariel sebagai Muslim, yaitu memandikan, mengkafani dan menyolatkannya. Setelah mendengar penemuan jenazah putranya, Ridwan Kamil langsung terbang ke Swiss pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Melalui akun media sosialnya, beliau mengungkapkan rencana pemulangan dan pemakaman Ariel. Menurut rencana, jenazah Ariel akan dimakamkan pada hari Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Ridwan Kamil menyatakan bahwa ketika ditemukan, jasad Ariel dalam kondisi utuh. Kondisi itu menurut Ridwan Kamil adalah mukjizat kecil. Ridwan Kamil memberikan penjelasan ilmiah kenapa tubuh Ariel utuh. Sungai Are itu sedingin kulkas dan minim fauna. Itu membuat jasadnya terjaga setengah membeku sehingga tetap utuh walau berada di dasar sungai selama 14 hari. Demikian penjelasan Ridwan Kamil sesaat setelah memandikan jenazah Ariel di Rumah Sakit Bern. Demikian penjelasan Ridwan Kamil di akun Instagramnya. Adalah wanita bernama Geraldine Beldi, orang yang pertama kali melihat sosok jenazah Ariel di Bendungan Engehalde di Bern, Swiss. Geraldine Beldi adalah seorang guru sekolah dasar di Bern. Seperti biasa, ia setiap pagi pergi mengajar ke sekolah dengan berjalan kaki. Pagi itu tanggal 8 Juni tahun 2022 ia melihat satu sosok terapung di sungai. Seperti warga Bern lainnya, Geraldine juga selalu mengikuti perkembangan hilangnya Ariel di Sungai Are. Ketika melihat sosok tersebut, lalu ia langsung menghubungi pihak kepolisian Bern. Sebagai seorang ibu dari 2 anak, Geraldine juga seakan merasakan apa yang tengah dirasakan oleh keluarga Ridwan Kamil. Ketika Geraldine melihat sosok jenazah yang terapung di Bendungan Engehalde, nalurinya mengatakan bahwa itu adalah sosok jenazah Ariel.
yaitu pemuda asal Indonesia yang diberitakan hilang terseret arus Sungai Are selama 14 hari terakhir. Setelah menerima laporan dari Geraldine, pihak kepolisian Bern langsung merespon laporan Geraldine. Pihak kepolisian Bern kemudian menurunkan tim untuk mengevakuasi sosok jenazah tersebut. Setelah dilakukan evakuasi, kemudian sosok jenazah itu dibawa ke rumah sakit Bern untuk dilakukan identifikasi. Hasil uji DNA menyebutkan bahwa sosok tersebut adalah jenazah Eril, putra Ridwan Kamil. Setelah itu pihak kepolisian Bern langsung menginformasikan penemuan jenazah Eril tersebut kepada pihak KBRI di Bern. Setelah autopsi dan tes DNA selesai dilakukan dan hasilnya disampaikan ke pihak KBRI dan keluarga Ridwan Kamil, kemudian jenazah Eril oleh pihak kepolisian Bern diserahkan ke pengadilan. Kemudian oleh pengadilan di Bern, jenazah Eril diserah terimakan kepada keluarga Ridwan Kamil. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil menyampaikan rasa terima kasihnya. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam pencarian dan kepada yang ikhlas mendoakan Eril. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berlipat kebaikan dan keikhlasan Anda semua, katanya. Terdapat fakta lain ketika Ridwan Kamil memandikan jenazah Eril. Ridwan Kamil mengatakan bahwa pada saat memandikan jenazah anaknya itu ia sempat mencium bau wangi, seperti aroma minyak ekaliptus. Kondisi jasad Eril yang masih utuh dan beraroma minyak ekaliptus tersebut tentu menjadi perbincangan karena dianggap ajaib padahal Eril sudah hilang selama 14 hari. Walaupun sudah ada penjelasan ilmiahnya, namun itu semua seperti mengisyaratkan adanya tanda-tanda kebaikan yang berkaitan dengan berpulangnya Eril. Sejak dikisahkan oleh Ridwan Kamil bahwa dari tubuh jenazah Eril sempat tercium aroma minyak ekaliptus. Minyak ekaliptus ramai diperbincangkan orang. Lalu apa sebenarnya minyak ekaliptus tersebut? Minyak ekaliptus adalah berasal dari daun ekaliptus, sejenis bahan untuk membuat minyak kayu putih. Minyak ekaliptus diketahui memiliki banyak manfaat antara lain untuk kesehatan. Masih tentang Geraldine Beldi, figur guru SD yang telah menemukan sosok jenazah Eril untuk pertama kalinya. Sebelum pulang ke tanah air, Ridwan Kamil menyempatkan diri bertemu Geraldine di Bern. Menurut laporan pihak kepolisian Bern bahwa yang menemukan jasad Eril pertama kali adalah Geraldine Beldi. Ridwan Kamil kemudian mencari tahu tentang identitas Geraldine dari pihak kepolisian Bern. Setelah mengetahui identitas Geraldine, Ridwan Kamil lalu berhasil menemui Geraldine Beldi dan menyampaikan ucapan terima kasihnya. Ia menemui Geraldine seusai jam mengajar di sekolahnya. Ridwan Kamil juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Geraldine Beldi melalui akun Instagramnya. Geraldine kemudian membalasnya dengan kata-kata yang begitu mengharukan. I pray that in the midst of your sorrow you find comfort in all the joyful memories shared. With loving memories of Emeril. Kalimat itu selengkapnya jika diterjemahkan artinya seperti ini. Saya berdoa agar di tengah kesedihanmu, kamu menemukan kenyamanan dalam semua kenangan sukacita yang dibagikan. Dengan kenangan cinta tentang Emeril, tulis Geraldine yang dikutip dari Instagramnya. Meski tak ada kata-kata yang benar-benar dapat membantu meringankan kehilangan yang kamu tanggung, ketahuilah bahwa kamu sangat dekat dalam setiap pikiran dan doa, katanya.
Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian atau duka atau tangisan atau rasa sakit, karena tatanan lama telah pergi mendahului. Ariel dikenal pandai berenang dan bahkan memegang sertifikat sebagai penyelam. Lalu apa sebenarnya penyebab Ariel terseret arus dan tenggelam? Ridwan Kamil menyatakan bahwa Ariel secara fisik sehat dan masih muda. Kendala fisik mestinya tidak ada dan ia tahu di titik mana ia akan memulai berenang di sungai itu. Ia telah memilih titik yang aman. Sungai Are adalah sungai yang sangat berbeda dengan kebanyakan sungai di Indonesia. Sungai Are airnya sangat dingin seperti air kulkas. Mungkin Ariel saat itu sedang mengalami kondisi yang berbeda. Saat terseret arus sungai Are dan tenggelam, Ariel kemungkinan mengalami kram pada tubuhnya sehingga ia kesulitan untuk mengontrol dirinya ketika ia akan menuju ke tepian sungai. Pada saat kram karena kedinginan seperti itu, semua situasi akan menjadi berbeda. Itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa Ariel tetap terseret arus sungai Are, sekalipun ia cakap berenang. Karena air sungai Are yang dingin seperti dinginnya air kulkas, beberapa saat setelah terseret arus dan tenggelam, sangat mungkin Ariel mengalami kondisi hipotermia di mana terjadi penurunan suhu tubuh. Hipotermia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seseorang telah terpapar oleh suhu lingkungan dingin yang ekstrim dalam waktu yang lama. Pada kondisi hipotermia, seseorang akan mengalami penurunan suhu tubuh secara drastis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang pingsan dan beberapa organ penting gagal berfungsi. Pada saat kejadian Ariel terseret arus sungai Are, terdapat faktor alam yang kurang menguntungkan, yaitu pada saat itu diberitakan bahwa air sungai Are sedang bercampur dengan lelehan salju. Kondisi tersebut tentu semakin menambah dinginnya air di sungai Are. Dinginnya air sungai Are dapat menjadi faktor penting yang telah memungkinkan Ariel mengalami kram dan menurunkan kontrol dirinya. Jika dianalisa, maka dapat dikombinasikan beberapa kemungkinan yang telah menyebabkan Ariel terseret arus dan tenggelam di sungai Are. Yang pertama adalah dinginnya air sungai Are yang sangat ekstrim. Yang kedua, kemungkinan Ariel mengalami kram. Yang ketiga, Ariel kemungkinan mengalami kondisi hipotermia. Hal tersebut adalah beberapa faktor yang mungkin telah menyebabkan Ariel kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, kemudian terseret arus dan tenggelam di sungai Are. Beberapa faktor yang telah kita bicarakan tadi mungkin saling berkaitan antara faktor yang satu dengan faktor lainnya. Faktor internal di dalam diri kita sendiri mungkin dapat kita persiapkan sebelumnya, seperti kemampuan berenang dan kondisi fisik yang baik, atau memakai peralatan pelindung diri, safety, yang memadai. Tetapi terdapat faktor eksternal yang mungkin sepenuhnya berada di luar kemampuan dan perhitungan kita. Semoga Ariel pergi dalam keadaan husnul khotimah, diampuni semua dosanya dan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah menjadi takdir Allah. Kita bangsa Indonesia turut berduka.
Demikian sahabat Hakikat Islami, terima kasih telah nonton video ini. Silahkan share, like dan subscribe untuk mendapatkan update video baru berikutnya. Semoga informasi yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.